Pada zaman dahulu kala, di daerah Talang Siambul, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, hiduplah sepasang suami istri. Mereka tinggal di sebuah perkampungan dan berbaur dengan masyarakat. Rumah tempat tinggal mereka sangat kecil dan dindingnya terbuat dari kulit kayu dan atapnya dari daun rumbia. Rumah tempat tinggal mereka berbentuk rumah panggung agar binatang buas tidak akan mengganggu keluarga itu jika mereka sedang tidur. Tempat tinggal mereka tidak begitu jauh dari kawasan hutan, sehingga binatang buas sering masuk ke perkampungan mereka dan itu sangat mengganggu penduduk perkampungan tersebut. Itulah sebabnya penduduk di perkampungan tersebut membuat rumah panggung sebagai sepasang suami istri itu bernama Pak Sardim dan Ibu Sardim. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun pun berganti tahun. Pada saat sang surya telah meninggalkan peraduannya, sementara sang rembulan memancarkan cahayanya, lahirlah anak pertama mereka yang berjenis kelamin laki-laki. Anak itu diberi nama Kasatu, yang artinya anak pertama. Sejak mereka mempunyai anak yang bernama Kasatu, orang-orang di lingkungan tempat tinggalnya mereka memanggil Pak Sardim dengan sebutan Pak Kasatu dan Ibu Sardim dengan sebutan Ibu Kasatu. Tak terasa waktu pun berlalu, Kasatu pun berumur 7 tahun. Saat itu, Kasatu bersama dengan teman-temannya sedang bermain di halaman rumah. Tiba-tiba dikejutkan dengan suara tangisan seorang bayi. Sambil dia berlari masuk ke dalam rumah, ternyata suara tangisan itu berasal dari tangisan seorang bayi yang baru lahir, dan itu adalah adik dari Kasatu. Adik Kasatu berjenis kelamin laki-laki, dan ia bernama Kaduo, yang artinya anak kedua. Malam itu indah sekali. Bulan memancarkan sinarnya ke seluruh alam semesta. Malam itu Kasatu sedang bermain bersama Kaduo yang sudah berusia 5 tahun. Mereka bermain batang kayu yang dipotong-potong dan cara mainnya dipukul dengan kayu yang lebih panjang sehingga batang kayu tersebut meloncat. Siapa yang pukulannya lebih jauh, itulah yang dinyatakan menang. Pagi-pagi buta, Pak Kasatu telah bangun dan pergi ke hutan. Pada saat matahari telah berada di atas kepala dan pancaran panasnya menyengat kulit, Pak Kasatu memutuskan untuk pulang. Setelah sampai di rumah, Pak Kasatu duduk di teras rumah untuk melepaskan lelahnya. Dari dalam rumah terdengar Bu Kasatu memanggil Pak Kasatu. "Pak, panggil dukun bayi. Anak kita sepertinya akan lahir." Lalu Pak Kasatu pun bergegas pergi untuk memanggil dukun tersebut. Tak lama kemudian, Pak Kasatu dan dukun bayi itu pun datang. Selang beberapa saat kemudian, lahirlah anak ketiga dari pasangan Pak Kasatu dan Bu Kasatu. Anak tersebut berjenis kelamin laki-laki dan namanya Katigo, yang artinya anak ketiga. 2 tahun kemudian, anak keempat pasangan suami istri ini lahir. Anak laki-laki keempat keluarga itu diberi nama Keempat, yang artinya anak keempat. Selang 2 tahun setelah kelahiran anak keempat, lahirlah anak kelima dalam keluarga itu. Anak kelima mereka diberi nama Kalimo, yang artinya anak kelima. Pasangan Pak Kasatu dan Bu Kasatu telah dianugerahi 5 orang anak laki-laki. Sejak dini pula anak-anak itu dilatih mandiri. Sore itu langit tampak cerah, matahari pelan-pelan meninggalkan singgahannya. Di sela-sela dedaunan tampak sinarnya berwarna kemerahan. Tak beberapa lama kemudian, sang surya pun tenggelam. Tiba-tiba langit muncul awan hitam
Langit yang tadinya cerah dalam waktu sekejap berubah menjadi hitam kelam. Kemudian turunlah hujan dengan derasnya dan angin kencang disertai petir. Sementara itu, dalam rumah Pak Sarding sedang menunggu kelahiran anaknya yang keenam. Lalu tak lama kemudian keluarlah dukun bayi dari bilik sambil menggendong seorang bayi laki-laki. Anak tersebut diberi nama K6 yang artinya anak keenam. Kini Pak K1 mempunyai 6 orang anak laki-laki. Pak K1 dan Bu K1 merawat dan membesarkan anak-anak mereka dengan penuh kasih sayang. Pada usia 5 tahun, K6 tumbuh menjadi anak kecil yang periang dan lincah. Pak K1, Bu K1, K1, K2, K3, K4, dan K5, serta para tetangga memanggil K6 dengan sebutan si bungsu. Dari kelima anak Pak K1 dan Bu K1, si bungsulah yang paling berwajah paling tampan. Kulit si bungsu yang kuning langsat, hidungnya yang mancung dan matanya bersinar menambah ketampanan si bungsu. Wajah nan rupawan dan tingkah laku yang menggemaskan membuat daya tarik si bungsu sehingga memikat hati orang-orang di sekitar tempat tinggalnya, terutama kaum ibu. Anehnya, sejak si bungsu lahir, orang-orang kampung berubah dengan menyebut Pak K1 menjadi Pak Bungsu dan Bu Bungsu. Pagi hari, suasana di desa tempat tinggal keluarga Pak Bungsu terasa sangat sejuk. Kicauan burung yang bertengger di dahan saling bersahutan. Semilir angin sepoi-sepoi menambah sejuknya udara pagi. Si bungsu yang telah berusia 6 tahun itu datang menghampiri bapaknya yang sedang mempersiapkan bekal dan peralatan untuk pergi ke hutan. Sepanjang perjalanan anak-anak tersebut bersedu gurau. Tak lama kemudian mereka sampai di hutan. Seperti biasanya, K1 mengumpulkan kayu-kayu dari ranting-ranting pohon yang telah mati. K2 mencari ubi-umbian, K3 mencari daun-daunan, dan K4 memanjat pohon untuk mencari buah-buahan, sedangkan K5 membantu K4 mengumpulkan buah-buah yang telah dipetik. Sementara itu, Pak Bungsu mengajari si bungsu menangkap ikan dengan menggunakan bambu yang telah diruncingkan ujungnya. Si bungsu memperhatikan penjelasan bapaknya dengan saksama. Dalam waktu singkat saja, si bungsu telah berhasil menangkap ikan. Kemudian, Pak Bungsu mengajak anak-anaknya untuk pulang ke rumah. Keesokan harinya, seperti biasanya, Pak Bungsu dan anak-anak pergi ke hutan. Hasil hutan yang mereka kumpulkan masih sedikit, tetapi Pak Bungsu sudah mengajak mereka pulang. Setelah sampai di rumah, Pak Bungsu langsung tidur. Terdengar dari dalam kamar, Bu Bungsu membangunkan suaminya. "Pak, bangun." Lalu Pak Bungsu menjawab, "Aku sakit." Matahari telah bergerak tepat di atas kepala. Panasnya semakin kuat menyengat di kulit. Udara panas seakan menyelimuti bumi. Siang itu, si bungsu tidak beranjak dari sisi Pak Bungsu yang sedang berbaring lemah tanpa daya. Suhu panas badan Pak Bungsu belum juga turun. Padahal ramuan obat dari alam yang telah diracik Bu Bungsu sudah diminumnya. Pada saat si bungsu sedang mengompres bapaknya, tiba-tiba Pak Bungsu mengalami sesak napas. Lalu akhirnya Pak Bungsu menghembuskan nafas yang terakhir. Bu Bungsu dan anak-anak Pak Bungsu menangis. Tak beberapa lama kemudian para tetangga berdatangan untuk mengurus jenazah Pak Bungsu dan menghibur keluarga yang ditinggalkan. Pak Bungsu dimakamkan tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Setelah Pak Bungsu meninggal, untuk keperluan sehari-hari keluarga itu digantikan oleh Bu Bungsu. Bu Bungsu pergi ke hutan ditemani anak-anaknya. Pada suatu hari, seperti biasanya, si bungsu pergi ke hutan untuk menangkap ikan. Anehnya, tak ada seekor ikan pun berhasil ditangkapnya hari itu.
Maka si bungsu pergi menyusuri aliran sungai tersebut dengan harapan akan mendapatkan ikan untuk dibawa pulang. Tanpa disadari, si bungsu telah jauh menyusuri aliran sungai. Si bungsu tersesat dan tidak tahu lagi arah menuju pulang ke rumah. Si bungsu pun menangis. Pada saat si bungsu menangis, tiba-tiba ada perahu besar menghampiri sampan si bungsu. Dari dalam perahu itu keluar seorang laki-laki yang berpakaian serba bagus. Ternyata orang itu adalah seorang saudagar kaya. Saudagar itu menghampiri si bungsu yang sedang menangis. Kemudian saudagar itu menanyakan sebab si bungsu menangis. Setelah si bungsu menceritakan semua kejadian itu yang menimpa dirinya tersesat, saudagar pun tersenyum mendengar kisah si bungsu. Kemudian saudagar tersebut mengulurkan tangannya dan memeluk erat tubuh si bungsu. Saudagar itu telah lama menikah, tetapi itu belum dikaruniai seorang anak pun. Saudagar itu juga menanyakan ke si bungsu untuk menjadi anaknya. Lalu si bungsu menerima permintaan dari saudagar tersebut. Lalu saudagar itu membawa pulang si bungsu ke rumahnya. Sehari semalam saudara dan si bungsu mengarungi sungai Indragiri. Akhirnya mereka sampai di rumah saudagar itu. Lalu saudagar itu memanggil istrinya dan memperkenalkannya kepada si bungsu. Setelah si bungsu berusia 20 tahun, bungsu tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan dan kaya raya. Ketampanan wajah yang dimiliki oleh si bungsu membuatnya menjadi terkenal di seluruh negeri. Namun, ketampanan dan kekayaan yang dimilikinya membuat si bungsu menjadi sombong. Selain itu, si bungsu suka sekali hidup berfoya-foya dan sering mengadakan pesta di rumahnya. Perilaku dan sifat yang dimiliki si bungsu membuat orang banyak menjadi tak suka padanya. Pada suatu hari, si bungsu minta izin kepada ayah angkatnya untuk pergi berlibur naik perahu menyusuri sungai sambil memancing ikan. Setelah 1 hari 1 malam si bungsu menyusuri sungai, ia pun memutuskan untuk beristirahat sebentar. Kemudian ia membawa perahunya ke tepi sungai untuk ditampatkan. Si bungsu pun merebahkan tubuhnya di atas rumput yang tumbuh di hutan itu. Kemudian si bungsu duduk dan membuka bekal yang dibawanya sambil menikmati pemandangan hutan yang begitu asri. Suara burung yang berkicau sahutan membuat si bungsu teringat masa kecilnya. Lamunan si bungsu buyar ketika datang seorang nenek menghampirinya. Nenek itu sudah renta dan bertubuh bongkok. Nenek itu terus-menerus memandangi wajah si bungsu. Kemudian nenek itu berjalan mengelilingi si bungsu. Tiba-tiba saja nenek itu memeluk si bungsu sambil menangis. Kemudian si bungsu mendorong nenek itu hingga jatuh tersungkur ke tanah. Mulut nenek itu mengeluarkan darah akibat terbentur batu. Nenek itu bangkit dari jatuhnya dan mengeluarkan kutukan. Anakku si bungsu, aku ibu kandungmu. Aku yang telah melahirkan kamu, tetapi kamu tidak mengakui aku sebagai ibumu. Umpat bu bungsu dengan perasaan sedih. Si bungsu tidak menghiraukan kutukan dari nenek tersebut. Cepat-cepat dia naik ke perahu. Sementara itu nenek renta itu berdiri di tepi sungai sambil menangis. Setelah mengeluarkan kutukannya, tiba-tiba terdengar bunyi bur. Arus sungai pun menggelak, dan pada saat itu pula turun angin puting beliung bergulung-gulung. Bunyi gemuruh menggelar dan menggelamkan perahu yang ditumpangi si bungsu. Si bungsu pun ketakutan. Ibu, tolong ampuni aku ibu, teriak si bungsu dengan suara nyaring. Penyesalan si bungsu tidak ada gunanya. Ternyata asap tidak bisa lagi dihentikan. Angin terus menghantam hingga akhirnya tubuh si bungsu dilemparkan oleh angin puting beliung. Si bungsu pun meninggal dunia dalam posisi telungkup. Konon cerita, tubuh si bungsu yang telungkup itu berubah menjadi bukit yang diberi nama Bukit Lapat. Sedangkan perahu si bungsu yang telah keram itu juga berubah menjadi bukit yang diberi nama Bukit Tobat.